Gimana hasil dari impresi by Netri kemarin? Kalian pernah nonton belum? Puas gak dengan hasilnya? Atau kalian tuh justru malah makin bingung nih, kok tokoh-tokoh itu terus sih yang muncul sebagai tokoh politik paling populer selama ini gitu? Kok bisa gitu? Kenapa ya? Tenang. Sekarang ada yang baru nih guys. Kita lagi ada program baru dari Netri. Selamat datang di Melek Politik. Hari ini aku, Cynthia Ray, bakal menjadi host kalian yang akan mengajak kalian untuk lebih paham nih soal isu-isu politik. Apa sih yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial? Apa sih yang orang-orang tuh lagi pada banyak muncul-muncul di pemberitaan? Dan tentunya nih guys, konten ini itu pasti sesuai dengan analisis dari monitoring.netri.id yang juga trialnya bakal bisa kalian coba di sini. Sebelum kita masuk nih guys ke pembahasan perdana dari Melek Politik kali ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa terus dapat update terbaru dari channel YouTube ini. Di Melek Politik kali ini, aku mau mengajak kalian untuk ikut membahas salah satu tokoh partai politik yang lagi gencar banget diisukan untuk pindah haluan parpol. Siapa ya kira-kira? Ya, ini adalah tentang Sandiaga Uno yang isu itu lagi berhembus kencang banget, dia akan pindah ke P3. Kabar ini mulai muncul itu karena kehadiran Sandiaga Uno di acara Harlah 50-nya Partai P3 dibandingkan datang ke Bapilunya Gerindra. Nah, dan juga kabar ini tuh makin getol banget diperbincangkan setelah DPP hariannya Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, itu justru malah mempersilahkan Sandiaga Uno untuk nyapres kalau memang dia mau. Gimana ya kehebohan itu sebetulnya? Yuk kita cek. Jadi nih guys, Netri Media Monitoring mencoba untuk memantau topik pemberitaan soal Sandiaga Uno dan P3 ini dari tanggal 1 sampai 9 Januari 2023. Dan hasilnya ternyata ada 575 artikel berita yang diberitakan oleh 87 portal media online. Wah, itu banyak loh. Hampir 100% topik itu ternyata emang didominasi oleh pemberitaan berkategori politik. Meskipun Pak Sandiaga Uno ini adalah Menteri Parekraf. Kenapa sih kok beritanya tuh justru malah memuncaknya tanggal 9 Januari 2023? Padahal kan acara Harlah 50 P3-nya tanggal 5 Januari. Kenapa ya? Itu tuh justru karena setelah munculnya pemberitaan tanggal 5 Januari itu, hal tersebut menuai sambutan dari Wakil Ketua Umum P3, Amir Puskara, yang menyatakan bahwa P3 itu sangat menyambut baik jika Bang Sandiaga Uno memang beneran mau bergabung dengan P3. Meskipun hingga saat ini P3 sedang tidak dalam posisi aktif untuk mengajak Sandiaga Uno untuk bergabung ke partai politik tersebut. Nggak cuman di kanal news aja nih, Netri Media Monitoring juga mencoba untuk melihat apakah di Twitter itu isu ini tuh juga ramai berhembus atau enggak. Dengan menggunakan keyword yang sama dan juga periode yang sama, Netri Media Monitoring menemukan bahwa ada sekitar 820 tweet yang membicarakan soal isu ini. Tapi nih, meskipun jumlah tweet yang bersentimen negatifnya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi tetap saja jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan sentimen positifnya. Jujur amat ya, di Twitter ya. Ternyata tuh warganet itu tuh pada julid-julid karena mereka tuh menilai bahwa Pak Sandiaga Uno itu terlalu kebelet. Mereka menilai bahwa Menteri Parekraf ini tuh sangat agresif dan beliau tuh terobsesi untuk menjadi Presiden 2024. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, ternyata tidak ada satupun responden dari P3 yang menyatakan mereka itu mengusung Sandiaga Uno sebagai capres.
meskipun mendapatkan sambutan baik, tapi Pak Sandiaga Uno hingga sekarang masih menyatakan beliau ini masih aktif kok di Partai Gerindra. Tapi memang rumor perpindahan tersebut memberikan sentimen negatif terhadap citranya Sandiaga Uno yang dianggap tidak loyal kepada partai yang menaunginya. Dan akhir kata, aku Cynthia Ray sebagai host kalian di Melek Politik hari ini pamit undur diri dan jangan lupa untuk terus nonton Melek Politik di episode-episode selanjutnya. Bye-bye!